Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki. Amin. LDR atau long distance relationship terkadang terpaksa nih dialami oleh sebagian pasangan menikah di dunia ini dikarenakan beragam alasan. Ekonomi adalah alasan yang paling sering menjadi penyebab mereka harus LDR. Dan teman-teman, kasus kali ini sangat berhubungan erat dengan suami istri yang harus terpisah untuk mencari nafkah, yang mana di saat mereka kembali bersama malah terjadi hal yang sangat mengerikan. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Asni merupakan seorang pria berusia 55 tahun tinggal di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di Kampung Masihit, Kelurahan Masjid Priai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Dia memiliki seorang istri bernama Holiyah yang berusia 56 tahun. Untuk kesehariannya sendiri, Asni bekerja sebagai seorang buruh harian lepas. Namun dikarenakan pendapatan Asni ini tidak cukup untuk menghidupi kehidupan mereka, akhirnya pada sekitar tahun 2013, Holiyah sang istri memutuskan untuk merantau ke Arab Saudi dan bekerja sebagai TKW di sana. Selama Holiyah bekerja di Arab Saudi, ia rajin mengirimkan uang 4 bulan sekali kepada Asni untuk menghidupi sehari-harinya di kampung. Namun karena kesibukannya dalam bekerja, selama 8 tahun tersebut Holiyah tidak pernah pulang ke kampung. Bahkan dia juga sangat jarang untuk sekedar mengabari suaminya di rumah. Di kampung halamannya, Asni tidak ada berita yang aneh-aneh, dan bahkan beberapa warga yang tinggal di dekat rumah Asni mengatakan bahwa Asni ini adalah seorang warga yang sangat ramah, sering berbaur, murah senyum, dan juga sangat baik kepada warga sekitar. Singkat cerita, pada sekitar bulan Juni tahun 2021, setelah sekian lama tidak pulang, akhirnya Holiyah ini pulang ke kampung halamannya di Serang karena memang kontrak bekerja di Arab Saudinya itu telah habis. Setelah tinggal di rumah, hubungan Holiyah dan Asni ini ternyata bukannya mesra, malah semakin memburuk. Dikabarkan mereka sering sekali bertengkar dan bahkan sang suami yaitu Asni sering melakukan KDRT kepada Holiyah. Bahkan selain itu, Asni juga kerap membentak Holiyah dengan kata-kata yang cukup kasar, dan mereka sering memperdebatkan masalah yang sangat sepele. Dan teman-teman, yang paling sering mereka permasalahkan adalah masalah ekonomi, dan hingga pada akhirnya hal mengerikan pun terjadi. Puncaknya pada tanggal 31 Agustus 2021, kurang lebih jam 2 pagi. Karena sudah lama tidak melakukan hubungan badan, pada malam itu Asni mencoba membujuk Holiyah untuk melakukan hubungan badan tersebut. Namun sayangnya, Holiyah kala itu malah menolak dengan alasan tidak sah karena sudah 8 tahun mereka tidak bertemu. Holiyah berkata kepada Asni, bila dia ingin melakukan hubungan intim tersebut, lebih baik membicarakannya dulu kepada kiai, karena kiai lebih tahu apakah ini sah untuk melakukan hubungan badan karena sudah sangat lama tidak bertemu. Namun teman-teman, tetap saja kala itu Asni yang sudah diubun-ubun tetap memaksa Holiyah. Bahkan dia juga sampai menarik tangan Holiyah untuk segera masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Asni yang tersulut emosi, lagi-lagi dia langsung menyiksa Holiyah dengan cara menampar pipinya, menjedorkan kepalanya ke tembok, dan yang lebih parahnya lagi, dia sampai mencengkram leher Holiyah dengan kuat. Tidak terima diperlakukan kasar seperti itu, Holiyah pun lalu membalas perbuatannya dengan cara mencekik bagian leher Asni selama beberapa menit. Selain mencekiknya,
Holiah juga sempat memasukkan jari-jarinya ke dalam tenggorokan Asni, sampai pada akhirnya Asni sang suami pun kehabisan nafas dan langsung meninggal di tempat. Keributan itu ternyata sempat terdengar oleh beberapa tetangganya. Karena panik melihat suaminya ini telah meninggal, Holiah pun lalu bersembunyi ke dalam kamar. Dia kemudian mengunci kamarnya dari dalam selama 45 menit. Sampai keesokan harinya, kurang lebih jam 3 sore, di saat Asni dan Holiah ini tidak terlihat. Ditambah lagi pintu rumah yang tertutup rapat, dan juga karena warga ini sebelumnya sudah pernah mendengar keributan di rumah Asni, warga pun langsung datang ke sana dengan mengetuk pintu rumah Asni. Setelah beberapa kali diketuk karena tidak ada jawaban, warga pun lalu melaporkan kecurigaannya itu kepada pihak kepolisian setempat. Kemudian, polisi pun langsung datang ke sana dengan mendobrak pintu rumah Asni. Dan begitu sampai di dalam, polisi pun langsung kaget ya teman-teman, karena mereka menemukan keadaan Asni ini sudah tidak bernyawa, tergeletak di ruang tamu. Di sana polisi juga menemukan adanya bukti pembunuhan karena di bagian leher Asni terdapat luka memar seperti luka cekikan. Dan di situ polisi pun langsung menetapkan Holiah sebagai satu-satunya pelaku pembunuhan tersebut. Karena setelah polisi ini menggedor pintu kamar, Holiah sama sekali tidak berani keluar dan dia malah menyuruh polisi untuk segera pergi dari rumah itu. Kecurigaan polisi kepada Holiah pun semakin kuat karena di dalam rumah itu tidak ditemukan indikasi perampokan atau adanya pembunuh dari luar. Jendela terlihat begitu rapi, barang-barang berharga masih ada, dan pintu rumah juga masih terkunci dari dalam. Akhirnya, setelah beberapa jam menunggu, Holiah pun memberanikan diri keluar kamar. Di situ dia langsung mengakui perbuatannya, bahwa dialah yang telah membunuh suaminya sendiri tanpa dia sengaja dengan maksud untuk membela diri. Dan teman-teman, atas perbuatannya itu, Holiah pun dikenakan pasal 44 ayat 1 dan juga 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan hakim pun langsung memvonis Holiah dengan penjara selama 15 tahun lamanya. Oke teman-teman, demikianlah kasus kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Jika memang yang dikatakan Holiah bahwa suaminya lebih dulu berbuat kasar dan ia melakukannya untuk membela diri, apakah hukuman yang diterima oleh Holiah ini sesuai? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!